عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu siang 1 Jumadil Ula 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji kitab Fathul Majid, Syarhu Kitab Tauhid. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Masih kita di dalam bab yang ke-28, Babu maja'a fit tatayyur, bab tentang hukum bersikap tatayyur, merasa bernasib sial ketika mendengar atau melihat sesuatu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada dalil yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar, akhrajahu zada Muslimun wala nau'a wala ghaul. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tidak ada adwa, tidak ada tiarah, tidak ada hammah, dan tidak ada safar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di dalam salah satu riwayat Muslim disebutkan tambahan lafal dan tidak ada nau serta ghaul. Baik. Kita lanjutkan pembacaan kitabnya pada halaman 430. Qauluhu wala tiyarata. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yahtamil an yakuna nafyan aw nahyan ay la tatatayyaru, walakin qawlahu fil hadith
لا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت في الجاهلية تعانيها. والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada tiarah, tidak ada tiarah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, dapat dimungkinkan bahwa sabda tersebut menjadi peniadaan atau larangan. Maksudnya adalah jangan kalian melakukan sikap tiarah. Akan tetapi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, yaitu tidak ada adwa, penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada safar, bulan safar yang mendatangkan kesialan, tidak ada hama, burung hantu yang mendatangkan kesialan. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah peniadaan dan membatalkan perkara-perkara ini yang ada di masa jahiliyah yang mereka senantiasa lakukan. Dan peniadaan di dalam hal ini lebih dalam pelarangannya daripada larangan. Karena peniadaan menunjukkan kepada batalnya hal tersebut dan tidak memberikan pengaruhnya kepada hal tersebut. Dan larangan sesungguhnya menunjukkan kepada tertahannya dari hal tersebut. Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda, tidak ada tiarah. Nah ini Imam Al-Qayyim menjelaskan, ada yang berpendapat bahwa tidak ada tiarah itu berarti maksudnya adalah tidak ada seorang yang melakukan perbuatan tiarah, yaitu peniadaan. Ada yang dimaksudkan bahwa tidak ada tiarah, maksudnya adalah tidak ada terlarang melakukan tiarah. Terlarang melakukan tiarah. Nah, dan peniadaan lebih dalam pelarangannya daripada pelarangan. Makanya yang dimaksud ini la tiarah, tidak ada tiarah. Maksudnya yaitu ditiadakan sikap bertiarah. Keyakinan tiarah itu tidak ada dalam agama Islam. Begitu ya. Baik, kemudian penulis mengatakan wa fi sahih Muslimin an Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa minna unasun yatatayyarun qala dhalika shay'un yajiduhu ahadukum fi nafsihi fala yasuddannakum fa akhbara anna ta'dhiyatahu wa tasha'umahu fa akhbara anna ta'dhiyahu وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويسده لما رآه وسمعه فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله.
wa anzala biha kutubah wa khalaqa li ajliha as-samawat wal ard wa amara ad-darain al-jannata wan nar bisabab at-tauhid. Faqata'a sallallahu alaihi wasallam alqa asy-syirki min qulubihim li'alla yabqa alaqatan minhum wa la yatalabbasu bi'amalin min a'mali ahli an-naril battah. Artinya di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kita, dari kita ada orang-orang yang merasa bernasib sial ketika melihat atau mendengar sesuatu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah sesuatu yang salah seorang dari kalian mendapatinya di dalam dirinya. Maka janganlah perasaan itu menghalanginya untuk menghalangi kalian untuk mengerjakan hajat-hajat kalian. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa merasa bernasib sialnya dan malangnya karena sikap tiarah tadi, sesungguhnya itu adalah dari dirinya dan dari keyakinannya, bukan di dalam apa yang dianggap sial tadi. Maka rasa takutnya dan pensyirikannya ialah yang membuat ia merasa bernasib sial dan menahan dari apa yang sudah direncanakan ketika ia melihatnya atau mendengarnya. Jadi maksud dari perkataan ini adalah penulis ingin mengatakan kepada kita bahwa perasaan yang ada di dalam qalbu itu yang merusak akidah seseorang ketika dia merasa bernasib sial. Itulah yang menjadikan dia merasa bernasib sial dengan apa yang dia lihat atau apa yang dia dengar. Ya, bukan pada barang yang dia lihat. Jadi perasaannya yang membuat dia merasa bernasib sial. Bukan pada yang dia dengar atau pada yang dia lihat. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada umatnya perkara ini. Dan menjelaskan bagi umatnya kerusakan bersikap tiarah. Agar umatnya mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan bagi mereka tanda ya atas kesialan, dan tidak juga menjadikan di dalamnya bukti ya, dan tidak menegakkan untuknya sebab atas apa yang mereka takuti itu, atau yang mereka khawatirkan itu, agar hati mereka tenang dan jiwa mereka tenang, selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dengannya para rasulnya, yaitu dengan tauhid, dan menurunkan kitab-kitabnya untuk tauhid, dan menciptakan langit dan bumi untuk tauhid, memakmurkan surga dan neraka disebabkan karena tauhid. Maka Nabi Muhammad SAW memutuskan
hubungan kesyirikan ataupun potongan daging kesyirikan dari hati-hati mereka, agar tidak tersisa potongan daging kesyirikan tersebut dan mereka tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan penghuni surga sama sekali. Begitu ya. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW menjelaskan di dalam hadis ini tentang buruknya bersikap tiarah. Tujuannya apa? Agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuannya adalah Nabi Muhammad SAW ingin mengajarkan bahwa barang-barang atau sesuatu yang kalian anggap mendatangkan kesialan tersebut, Allah tidak menjadikan di dalamnya tanda kesialan, bukti kesialan. Dan tidak juga Allah menegakkan sebab atas apa yang ditakutkan tadi, atas apa yang dianggap sial tadi. Allah tidak menegakkan sebab itu. Tujuannya untuk apa? Agar hati tenang, agar jiwa selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan tauhid Allah menurunkan para rasul, kitab-kitab suci, menciptakan langit dan bumi, memakmurkan surga dan neraka. Ini semua karena tauhid. Makanya Rasulullah SAW memutuskan sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan, di antaranya adalah tidak boleh ada perasaan merasa bernasib sial. Itu maksudnya. Faman istamsaka bi'urwati tauhid al-wuthqa wa'tasama bihablihil matin wa tawakkala 'ala Allah qata'a jasa tauhid min qabli istiqrariha wa badara khawatiraha min qabli istimkaniha. Maka siapa yang berpegang teguh dengan tali tauhid yang kokoh dan berpegang teguh dengan talinya yang kuat dan bersandar hanya kepada Allah, maka dia memutuskan hubungannya dengan tiarah sebelum tetapnya. Dan dia bersegera untuk menghilangkan besit-besit kesyirikan di dalam kalbu sebelum tetapnya kesyirikan tersebut di dalam kalbu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ikrimah, berkata Ikrimah, kunna julusan 'inda Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita pernah duduk bersama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, ahli tafsir, ulama-nya para sahabat. Famarra ta'irun yasih. Kemudian ada seekor burung, dia mengeluarkan suara. Faqala rajulun minal qaum, khair khair. Maka ada orang dari yang hadir mengatakan, oh baik, ini pertanda buruk. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata, la khair wala syarr. Enggak, tidak ada kebaikan, tidak juga ada keburukan. Maksudnya kebaikan bukan karena burung, keburukan juga bukan karena burung. Fabadarahu bil inkar alaih. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bersegera mengingkari pemuda tersebut. Li'alla ya'taqida ta'thirahu fil khairi wasyarr. Agar ia tidak meyakini pengaruhnya tersebut dalam kebaikan atau keburukan. Taib. Kharaja Tawus ma'a sahibin lahu fi safar, fasaha ghurabun, faqala al-rajul khair, faqala Tawus wa ayyu khairin 'inda hadha, la tusahibni. Tawus bin Kaisan rahimahullah, seorang tabi'in, beliau keluar bersama sahabatnya dalam safar. Lalu setelah itu ada ghurab, gagak, mengeluarkan suara. Lalu orang tersebut berkata, yang menjadi temannya Tawus, khair, semoga mendatangkan kebaikan. Maka kemudian, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Tawus berkata, kebaikan apa dari
gagak tersebut. Maksudnya kebaikan bukan karena gagak, keburukan bukan karena gagak, ya. Jangan engkau temani aku. Langsung dijauhi oleh Taus bin Kaisan rahimahullahu taala. Baik. Kemudian waqad ja'at ahadits dhanna ba'dun nasi annaha tadullu ala jawaz at-tiyarah. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam asy-syu'mu fi thalath fil mar'ah wad-dabbah wad-dar wa nahwu hadza. Artinya, dan telah terdapat hadis-hadis. Sebagian orang mengira bahwa ini menunjukkan kepada bolehnya merasa bernasib sial. Seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, kesialan pada 3 perkara. Pada seorang perempuan, pada hewan tunggangan, dan pada rumah dan semisalnya. Nah, ini bagaimana ini menyikapi hadis ini? Maka dijelaskan di sini, qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam bisyu'mi fi thalathati laysa fihi itsbat at-tiyarah allati nafaha Allah subhanahu. Pengabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kesialan pada 3 perkara tadi bukan di dalamnya penetapan merasa bernasib sial sebagaimana yang ditiadakan perasaan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma ghayatu anna Allah Subhanahu qad yakhluqu minha a'yanan mash'umatan ala man qarabaha wa sakanaha. Akan tetapi maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala terkadang menciptakan dari 3 perkara tersebut, perempuan, hewan tunggangan, dan tempat tinggal. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mencipta darinya orang-orang yang mendatangkan kesialan bagi siapa yang mendekat dengannya dan hidup bersamanya. Nah, di situ. Wa a'yanan mubarakah la yalhaqu min man qarabaha minha syu'mun wala syarr. Tetapi ada juga orang-orang yang baik-baik, yang penuh dengan berkah, tidak mendapatkan bagi siapa yang mendekatinya keburukan atau kesialan. Wa hadza kama yu'ti subhanahu al-walidain waladan mubarakan yarayanil khaira ala wajhi atau yuriyanil khaira ala wajhi wa yu'ti ghairahuma waladan mash'uman yuriyanil syarra ala wajhi. Nah, ini persis seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kedua orang tua anak yang penuh dengan berkah. Ya. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada keduanya kebaikan di hadapan wajahnya dan memberikan kepada keduanya anak yang buruk, yang penuh dengan kesialan, yang memperlihatkan kepada keduanya atau di hadapan keduanya keburukan. Nah, itu maksud daripada hadis ini. Wa kadzalika ma yu'tahu al-'abdu min wilayatin wa ghairiha, fa kadzalika ad-dar wal mar'ah wal faras. Nah, demikian pula apa yang diberikan kepada seorang hamba dari kekuasaan dan yang semisalnya, maka demikian pula rumah, istri, hewan tunggangan. Nah, jadi maksudnya sekali lagi hadis bahwa kesialan pada 3 yaitu perempuan, hewan tunggangan, dan tempat tinggal, ya, maksudnya adalah terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesialan pada 3 perkara ini. Tapi terkadang yang lain Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada 3 ini bagi siapa yang mendekat dengannya, kemudian tinggal bersamanya, tetap akan mendapatkan kebaikan. Nah, itu maksudnya, bukan berarti perempuan pasti sial, hewan tunggangan pasti sial. Kalau zaman sekarang bukan hanya hewan tunggangan, tetapi juga alat transportasi, ya. Kemudian rumah pasti sial, tidak, tetapi
terkadang ada kesialan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pada tiga perkara tersebut bagi siapa yang dekat dengannya, bergaul dengannya, hidup dengannya. Itu maksudnya. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis berkata, "Wallahu subhanahu khaliqul khair wasyarr wassu'ud wan nuhus fayakhluqu ba'da hadhihi al-a'yan su'udan mubarakah wa yaqdi bi sa'adati man qarabaha wa husul al-yumni wal barakati lahu." Allah Subhanahu wa taala pencipta kebaikan, keburukan, ketinggian derajat dan kerendahan derajat. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebagian dari perkara-perkara tadi ketinggian yang penuh dengan berkah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebahagiaan bagi siapa yang mendekati tiga perkara tadi. Dan memberikan kenyamanan, keberkahan untuknya bagi siapa yang dekat dengan tiga perkara tadi. Rumah, kendaraan, dan istri. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebagian dari tiga perkara tadi kerendahan bagi siapa yang mendekatinya dan tinggal bersama dengannya. Wa kullu dzalika biqada'ihi wa qadarihi. Dan setiap itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kama khalaqa sa'iral asbab wa rabataha bimusabbabatiha al-mutadaddah wal mukhtalifah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh sebab-sebab dengan ikatannya, ya, dengan sebab dengan hal-hal yang mendatangkan sebab yang bertentangan dan bermacam-macam. Jadi ada sebab yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang dengannya dia mendapatkan kebaikan, dengannya dia mendapatkan keburukan, ya, tergantung sebabnya tadi. Kama khalaqal misk wa ghairahu minal arwah at-tayyibah wa ladzadza biha man qarabaha minan nas. Sebagaimana Allah telah menciptakan minyak wangi misik wa ghairahu, ya, dan selainnya dari ruh-ruh yang baik, dan seseorang akan mendapatkan kelezatan dengannya bagi siapa yang dekat dengannya dari manusia. Wa khalaqa diddaha wa ja'alaha sababan li alamin man qarabaha minan nas. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebalikan darinya dan menjadikan sebab untuk sebagian orang yang mendekatinya mendapatkan keburukan. Wal farqu baina hadaini an-naw'ain mudrikun bil hiss atau mudrakun bil hiss. Dan perbedaan antara dua perkara ini bisa dirasa dengan panca indera. Fakadzalika fid diyar wan nisa wal khayl. Demikian pula di dalam rumah, perkara rumah, istri, kemudian hewan tunggangan atau alat transportasi. Fahada laun wa tiyaratu syirkiyah laun. Maka ini adalah sesuatu, dan sedangkan merasa bernasib sial yang syirik adalah sesuatu yang lain. Jadi sekali lagi penjelasannya tentang bahwa keburukan ada pada tiga, kesialan ada pada tiga. Yang pertama yaitu seseorang mempunyai istri, seseorang mempunyai hewan tunggangan atau kendaraan, dan seseorang memiliki rumah. Nah, ini maksud dari hadis ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala terkadang menciptakan keburukan bagi siapa yang bersentuhan dengan tiga perkara ini. Terkadang menciptakan kebaikan juga. Jadi beda dengan merasa bernasib sial yang kita bicarakan sekarang. Itu maksudnya.
Taib. Qawluhu wala hammah bitakhfifil mim ala sahih. Qala al-Farra al-hammah tayrun min tayril lail ka'annahu ya'ni al-bumah. Hammah dengan tidak memberikan tasdid pada mim, wala hamah, ya, tanpa tasdid, wala hammah, bukan, wala hamah gitu bacanya. Dan menurut Al-Farra bahwa al-hamah adalah burung dari burung-burung malam, yaitu seperti burung hantu. Qala Ibnul A'rabi kanu yatasha'amuna biha idza waqa'at ala baiti ahadihim. Imam Ibnul A'rabi berkata, orang-orang dahulu merasa bernasib sial dengan burung hantu tersebut jika singgah atau hinggap pada rumah salah seorang dari mereka. Dan ia berkata, na'at ilayya nafsi au ahadan min ahli dari faja'a al-hadithu binafi dhalika wa ibtalih. Salah seorang dari mereka berkata, aku mendapatkan keburukan, atau salah seorang dari keluargaku mendapatkan keburukan karena rumahnya disinggahi oleh burung hantu. Maka datang hadis meniadakan perasaan tersebut dan membatalkan keyakinan tersebut. Taib. Qauluhu wala safar bi fathil fa. Rawa Abu Ubaidah fi gharibil hadis an Ru'bati annahu qala hiya hayyah takunu fil batn tusibul masyiyah wan nas wa hiya a'da min al jarab 'inda al arab. Yang artinya tidak ada safar. Fa-nya pakai fathah. Safar. Abu Ubaidah Al-Qasim bin Salam di dalam kitab Gharibul Hadis meriwayatkan dari Ru'bah bahwa Ru'bah berkata dia adalah ular yang ada di dalam perut, berarti cacing, ya, yang menyakiti manusia ataupun hewan-hewan, dan dialah yang memberikan penyakit koreng ataupun gatal, ya, menurut orang Arab. Nah, ini salah satu penafsiran dari safar. Jadi dia adalah cacing yang ada di dalam perut yang bisa memberikan rasa sakit kepada hewan atau manusia. Dan dia adalah yang memberikan penyakit koreng yang menular menurut keyakinan orang Arab. Taib. Wa ala hadha fal muradu bi nafyihi ma kanu ya'taqidunahu min al-adwa. Wa mimman qala bi hadha Sufyan ibn Uyainah wal Imam Ahmad wal Bukhari wa Ibnu Jarir. Dan berdasarkan penjelasan ini, maka yang dimaksud dari hadis ini adalah meniadakan apa yang mereka yakini dari penyakit menular dengan sendirinya. Dan termasuk yang mengatakan seperti ini dari para ulama adalah Sufyan bin Uyainah, Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Wa qala akharun al-muradu bihi syahru safar wa nafyu lima kana ahlul jahiliyah yaf'alunahu fi an-nasi wa kanu yuhilluna fil al-muharram wa yuharrimuna safar makanahu wa huwa qaulu Malik. Dan menurut pendapat yang lain bahwa yang dimaksud dengan tidak ada safar maksudnya adalah tidak ada bulan safar yang mendatangkan kesialan. Dan peniadaan di sini adalah karena kaum jahiliyah mereka melakukannya menganggap bahwa
Apabila ada hajat di bulan Safar, maka diakhirkan. Makanya mereka menghalalkan bulan Muharram dan mengharamkan bulan Safar sebagai gantinya. Ya, dan ini adalah pendapat Imam Malik rahimahullahu taala. Wa rawa Abu Dawud an Muhammad ibni Rashid amman sami'ahu yaqul inna ahlal jahiliyah yatasha'amuna bil safar wa yaquluna innahu syahrun mash'um fa abtala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzalik. Abu Daud meriwayatkan dari Muhammad bin Rashid dari orang yang dia dengar berkata bahwa kaum jahiliyah mereka merasa bernasib sial dengan Safar, dengan bulan Safar, dan mereka mengatakan dia adalah bulan sial. Maka Nabi Muhammad SAW membatalkan keyakinan tersebut. Qala Ibnu Rajab wa la'alla hadha al-qawl ashbah al-aqwal wa at-tasha'umu bis-safar huwa jinsut tiyarah al-manhi anha. Dan mungkin pendapat inilah yang lebih kuat, bahwa merasa bernasib sial dengan bulan Safar, dan dia adalah jenis tiarah yang terlarang. Wa kadzalika at-tasha'umu bi yaumin min al-ayyam ka yaumil arbi'a. Demikian pula merasa bernasib sial dengan salah satu dari hari, yaitu seperti hari Rabu. Wa tasha'umu ahlul jahiliyah bi Syawal fin nikahi fihi khassah. Dan kaum jahiliyah merasa bernasib sial dengan merasa bernasib sial dengan bulan Syawal untuk menikah di dalamnya secara khusus. Nah, ini kebiasaan kaum jahiliyah, ya, kebiasaan kaum jahiliyah. Nah, itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hadis yang berbunyi la adwa wala tiyarah wala hammah wala safar. Tidak ada adwa, penyakit menular dengan sendirinya, tiarah, merasa bernasib sial saat melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, dan tidak ada hammah, burung hantu yang mendatangkan kesialan, dan tidak ada bulan Safar yang mendatangkan kesialan. Kira-kira itu dulu, karena waktu tidak cukup. Kita masuk kepada sesi pertanyaan. Wallahu a'lam. Nah. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Adapun kalung dan atau gelang yang diberikan oleh kakek kita, maka asal hukumnya dia mubah, tidak terlarang untuk memakainya. Tetapi jika kalung tersebut berupa jimat, maka ini tidak diperbolehkan untuk dipakai, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimah faqad asyrak." Siapa yang menggantungkan tamimah,
jimat, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan asghar. Syiriknya adalah syirik asghar. Dan bisa naik menjadi syirik akbar apabila dia meyakini bahwa kalung tersebutlah yang membuat eh, apa, membuat keberuntungan, menahan kesialan atau yang semisalnya. Wallahu alam. Jadi tugas kita adalah untuk menghancurkan apabila itu adalah jimat, menghancurkan, memusnahkan apabila itu adalah jimat. Wallahu alam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Adapun imam belum berumah tangga, kemudian makmumnya ikut imam tersebut di dalam sholat, maka sah. Tidak ada larangan di dalam hal tersebut. Wallahu alam. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sependek pengetahuan saya bahwa pasar-pasar tersebut pada hari-hari tertentu bukan karena merasa hari tertentu itu adalah sesuatu yang mendatangkan kesialan, tetapi karena memang itu hari berpasar. Jika memang seperti itu maka tidak mengapa. Ya. Dan keyakinan merasa bernasib sial atau merasa bernasib beruntung dengan suatu hari tertentu tanpa ada dalil, maka ini adalah tiara. Tapi saya melihat sependek pengetahuan itu tidak seperti itu keyakinannya. Wallahu a'lam. Nah,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ahibati fillah, afanillah wa iyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tafa'ul adalah termasuk daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiyarah wa yu'jibuni al-fa'lu as-salih, yakni al-kalimat al-hasanah. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada merasa bernasib sial saat melihat atau mendengar sesuatu, dan aku merasa suka dengan al-fa'lus salih, yaitu keyakinan positif, ucapan yang baik. Di dalam riwayat Bukhari yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuni al-fa'lul hasan wa yakrahu at-tiyarah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai sikap optimis yang baik dan membenci merasa bernasib sial. Nah, sekarang apa bedanya antara merasa bernasib sial dengan merasa bernasib mujur, gitu ya? Apa bedanya antara merasa bernasib sial dengan merasa bernasib mujur? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa bernasib sial adalah sesuatu perasaan yang datang di dalam kalbu, merasa kesialan dengan sesuatu yang dia lihat atau yang dia dengar. Akhirnya dengan kesialan, dengan perasaan tersebut, dia tidak jadi mengerjakan apa yang dia sudah rencanakan. Dia tidak jadi mengerjakan apa yang sudah dia ingin lakukan. Nah, itu disebut dengan al-tiyarah, merasa bernasib sial. Adapun merasa optimis, berpikiran baik, maka ini tidak tercela. Maka ini tidak tercela. Ya. Lihat penjelasan dari Imam Ibnu Battal. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahibbul ismal hasana wal fa'la salih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai nama yang baik dan sikap optimis yang baik. Wa qad ja'ala Allahu fi fitratin nas mahabbatal kalimat thayyibah wal fa'la salih wal unsa bih. Dan Allah telah menjadikan di dalam fitrahnya manusia kecintaan terhadap ucapan yang baik dan perasaan optimis yang baik. Kama ja'ala fihim al-irtiyah lil bushra wal manzar al-aniq. Sebagaimana Allah telah menjadikan di tengah-tengah manusia kesukaan terhadap kabar gembira, kemudian pemandangan yang indah, ya. Waqad yamurru ar-rajul bil ma'is safi fayu'jibuhu wa la yashrabu. Kadang seseorang melewati air yang bersih dan dia senang dengan air bersih tersebut dan dia tidak meminumnya. Nah, kemudian Imam Al-Khattabi berkata, al-farqu bainal fa'li wa tiyara anna al-fa'la innama huwa min tariqin hasan adh-dhannu billahi ta'ala wa tiyara innama huwa min tariqil ittikal ala syai'in siwahu. Yang artinya, dan perbedaan antara sikap merasa optimis dengan sikap merasa bernasib sial, bahwa sikap optimis adalah dia dari jalan berbaik sangka kepada Allah. Sedangkan merasa bernasib sial ini dari jalan bersandar kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya, ya. Wallahu alam. Cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.